Pemirsa Sun TV dan juga pendengar radio Suara Celebes FM dimanapun saat ini, Anda sementara mengikuti seri diskusi kita kembali Desember 2012 yang juga kita peringati selalu setiap tahunnya sebagai Hari Peringatan Anti Korupsi Sedunia. Dan seri kita kali ini di talk show atau dialog warung kopi kita juga mengambil tema salah satu diantaranya kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni korupsi PDAM di genggaman Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan pemirsa Sun TV dan juga pendengar radio Suara Celebes FM maupun seluruh audiens yang hadir langsung di warung kopi 115 Todopuli sore hari ini, hadir sebagai pembicara utama kita, seperti yang sudah pemirsa lihat langsung di sini ada Bapak Profesor Dr. Sukri Akub SHMH. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian juga ada Bapak Jusman AR. Beliau kita kenal sebagai Direktur LP Sibuk, dan juga ada Bapak Arif Wicaksono, Direktur Ledo. Selamat sore semua pembicara utama. Ya. Baik, dan nanti juga kita akan tentu bisa berinteraksi di warung kopi ini 115 untuk semua audiens, Anda para pemirsa dan juga pendengar radio Suara Celebes. Dan kegiatan ini dikoordinir atau dilaksanakan oleh Garda Tipikor Fakultas Hukum Unhas bekerja sama dengan LPAK atau Lembaga Penggiat Anti Korupsi dan juga Makassar Demokrasi Institute bersama dengan Todopuli Community. Baik, kita awali perbincangan kita sore hari ini. Saya ke Pak Jusman AR dulu sepertinya sebagai narasumber utama kita sore ini, bahwa beliau selalu bersama dengan kita di seri-seri sebelumnya, diskusi kita di warung kopi 115 ini. Beliau selama ini yang kita tahu juga getol tetap mengawal setiap kasus-kasus korupsi yang ada di Sulawesi Selatan. Dan kita tahu beberapa hari kemarin bahwa BPK dalam hal ini pengambil alihan ini sejauh ini seperti apa Pak Jusman? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Saya kira diskusi yang mengangkat kasus PDM yang mana kita ketahui saat ini sedang ditangani atau sedang ditindaklanjuti oleh KPK, tentunya memang menjadi perhatian ya, khususnya para kawan-kawan pekerja hukum, bahkan sampai pakar-pakar hukum seperti yang ada di sebelah saya sekarang. Ada persoalan PDAM, saya kira dari awal kemudian muncul jilid 2, kemudian terakhir adalah jilid 3. Nah, jilid 3 ini memang karena kami paham bahwa SP3 itu juga bagian dari kepastian hukum. Tetapi pada hasil pengujian kami yang kita maksud adalah khusus. Nah, kita fokus pada hasil audit yang kemarin dikeluarkan oleh KPK per Desember 2012. Dari total potensi kerugian itu mencapai 520,48 miliar. 520,48 miliar. Nah, dari 4 rekanan, ada PT Teraya, ada PT Asri Nusa ya, NKK Utama, ada 4. Mohon maaf, yang satu agak-agak PT Bahana Cipta, telah diurai dalam rekomendasi BPK menemukan potensi kerugian yang dugaan kerugiannya sangat fantastis, 524. Namun pada hasil audit itu ada tiga rekanan atau mitra dari PDM ini
yang masih atau yang masih baru dikatakan berpotensi. Berpotensi. Nah, yang dimasukkan dari 4 perusahaan di sini yang telah ditetapkan, sehingga BPK berkesimpulan, BPK berpendapat bahwa PT Teraya dengan dugaan kerugian 38 miliar sudah dipastikan. Hasil audit yang besarnya mencapai 38 miliar sudah dipastikan merugikan negara. Yang lainnya itu masih dikatakan berpotensi, untuk merugikan pihak perusahaan, dalam hal ini PDAM. Nah, bergulir terus kasus ini yang kemudian juga tidak pernah berhenti di follow up oleh kawan-kawan media. Saya pernah juga dipanggil salah satu pembicara soal kasus ini. Ketika kita pertanyakan langsung ke pihak Kejati, baik Kejatinya maupun asbestusnya, mereka selalu melihat, mereka selalu menunggu ada laporan resmi. Padahal menurut saya, karena ini adalah bukan merupakan delik aduan, tanpa pun ada laporan resmi, wajib untuk segera menindaklanjutinya. Jangan jaksanya selalu keenakan menunggu laporan baru bertindak. Saya kira jelas persoalan ini. Bahkan BPK pun pernah melansir ke media-media bahwa jangan kami yang bawa ke sana dong. Kalau memang kejaksaan punya keseriusan, punya komitmen, datanglah ke kantor kami. Nah, apa sikap yang diperlihatkan oleh kejaksaan? Ternyata tidak ada. Kembali kita tanya lagi ke kejaksaan. Apakah kalau hari ini saya serahkan hasil audit tersebut, kejaksaan akan langsung tindak lanjuti? Dengan berbagai diplomasi, dengan berbagai pernyataan bahwa khawatirnya kalau ini ditindaklanjuti, dikira ada kaitannya dengan politik. Ada kaitannya politik. Nah, inilah yang selalu saya katakan bahwa kejaksaan selama ini memang keliru. Memang keliru. Kok persoalan hukum selalu mau dilihat dengan persoalan politik ya. Padahal mestinya kan konsisten satu arah bahwa persoalan hukum harus konsisten melihat dengan perspektif hukum. Bahwa kalau kemudian dalam penanganan kasus tersebut ada orang yang diuntungkan, mengapa di saat dia menjabat banyak kebijakan lahir sehingga merugikan? Harusnya itu diterima. Nah, sekarang ditangani KPK. Bapak beliau Pak Cornelis dari BPK saat kita koordinasi untuk menyerahkan. Jadi saya kira memang persoalan PDAM memang sudah sepantasnya, sudah tepatlah kiranya jikalau KPK yang menangani. Jikalau KPK menangani. Malah saya menginginkan kasus Trivolse, Bansos dan lain-lainnya BPN juga di tengah. Adalah kasus PDM yang pertama Badan Pertanahan itu ya, kita berharap tindakan-tindakan KPK tidak hanya sampai pada 2 kasus ini, tetapi pada kasus yang lainnya. Kalau memang ada pertimbangan bahwa sedang banyak-banyaknya kasus ditangani, paling tidak untuk kasus Trivolse dan PDM kembali lagi dia melayangkan surat supervisi. Saya kira untuk sementara hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Johan, kebetulan sore ini kami berkumpul di suatu warung kopi kemudian memperbincangkan kasus korupsi yang spesifik terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan salah satu badan usaha milik daerah PDAM. Dan kita tahu ini juga sudah diambil alih oleh KPK berdasarkan hasil audit dari BPK beberapa waktu yang lalu. Kita ingin ketahui sampai sejauh mana penanganannya di KPK saat ini, Pak Johan. Gini ya, perlu diluruskan dulu ya, bukan diambil alih. Jadi ya, berdasarkan hasil audit yang kemudian ada data-data awal yang masuk ke KPK, KPK ya, seperti juga menangani laporan atau hasil audit yang lain, tentu melakukan yang disebut dengan proses telaah terlebih dahulu ya. Dan dari hasil telaah itu kemudian KPK menyimpulkan bahwa KPK perlu melakukan proses lebih lanjut, yaitu mintai keterangan di sana, dan tentu saya tidak bisa bicara detail mengenai apa dan siapa, kemudian apa yang sudah diperoleh oleh KPK dalam kaitan dengan kasus di PDAM Makassar ini. Tapi yang pasti saat ini kami sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap kasus ini, sehingga nanti bisa disimpulkan apakah
dalam kasus ini nanti KPK akan bergerak kemana, itu nanti setelah melalui proses pengumpulan bahan keterangan dan penyelidikan tentu saja. Baik, Pak Johan, di sini saya juga bersama dengan Bapak Profesor Dr. Sukri Akub SHMH, Guru Besar UNHAS, kemudian juga ada Bapak Jusman AR dan juga ada Bapak Arif Wicaksono, dan salah satu dari mereka ini akan berbincang dengan Pak Johan. Boleh Pak Johan, kami minta waktunya sejenak? Oh, silakan. Ya, ada hal yang mau dikonfirmasi oleh Pak Jusman ke Anda. Ya, silakan. Halo. Halo, ya. Halo Bang Johan, ini Adinda Jusman AR. Ya, gimana Pak Jusman? Iya, salam lawan korupsi. Iya. Gimana Pak? Iya, saya kira kami dari masyarakat Makassar tetap selalu memberi dukungan ke KPK, tetap senantiasa bersedia untuk dimintai jikalau terjadi kekurangan-kekurangan data, dan memang sudah tepatlah kiranya jikalau KPK yang menangani kasus tersebut. Salam saya terakhir, di Makassar itu tidak hanya ada kasus PDM dan BBN, tapi juga ada yang lebih memantik perhatian publik adalah kasus Triple C, Bansos, dan lain-lainnya. Ya, kita kembali melanjutkan perbincangan kita dengan tema korupsi PDAM di genggaman KPK saat ini. Saya ingin ke Pak PDAM bahwa hal itu kemudian tidak mungkin dilakukan oleh PDAM kalau sejak awal ada sinyal bahwa hal ini sebenarnya menyimpang gitu. Kita kenal ketika kita bicara soal indikasi hukum, upaya orang selalu muncul dengan sendirinya, apakah pembohongan ataukah menyelamatkan diri, ataukah tidak lebih, karena bicara soal PDN kan tentu berkaitan erat kaitannya dengan pelayanan publik. Erat kaitannya. Tentu PDM tidak ingin dinilai seperti itu sehingga kemudian kehilangan kepercayaan. Tetapi apapun itu, saya kira saya ingin kembali stresskan di sini adalah bahwa tidak mungkin, ya, tidak akan mungkin lembaga besar seperti Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti kasus tersebut jikalau dia tidak menemukan indikasi. Meskipun dalam buat dinyatakan apabila ditemukan ada unsur-unsur yang cukup, ada bukti yang cukup. Tapi bagi KPK, mau saya bukan orang KPK, tetapi paling tidak sedikit kita bisa tahu. Saya kira Prof. Sukri lebih paham yang begitu. Saya kira itu, bahwa tidak akan mungkin. Nah kemudian sejalan lagi, saya sambung lagi sedikit apa yang disampaikan Pak Sukri. Bahwa kalau kita berdasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, hak dan kewenangan KPK berdasar pada pasal 9 itu, kasus yang bisa diambil alih atau yang langsung ditangani, ya, apabila kasus tersebut dalam penanganannya tidak memperlihatkan keseriusan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, katakanlah jaksa atau polisi, dengan dugaan kerugian minimal 1 miliar, melibatkan diduga orang besar. Ya, saya sepakat apa yang disampaikan tadi Bang Johan, bahwa untuk kasus PDM yang ditangani KPK bukan memang diambil alih, tapi memang KPK yang langsung menangani kasus itu. Sejauh ini kejaksaan dan kepolisian tidak pernah menindaklanjutinya. Baik, Pak Tanda tanya sekarang, ada apa dengan kejaksaan dan kepolisian yang ada di Sulsel?